Banyak orang yang ngerasa nggak nyaman pas lagi ngalamin keringat berlebih, apalagi kalau pemicunya nggak jelas. Meski umumnya nggak berbahaya, tapi keringat berlebih sebaiknya jangan disepelein deh. Soalnya, pada kondisi tertentu, ini bisa jadi suatu gejala penyakit yang mungkin nggak kita sadari. So, supaya kamu lebih tahu tentang keringat berlebih, tanda-tanda apa saja yang perlu diwaspadai dan penanganan yang bisa dilakukan, simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Pas cuaca lagi panas atau lagi olahraga atau makan yang pedes-pedes, wajar kalau kamu keringetan. Soalnya, ini tuh sebuah proses alami tubuh kamu buat menyesuaikan suhu tubuh sama suhu atau kondisi lingkungan luar. Tapi selain itu, ada waktunya juga kamu bisa berkeringat secara berlebihan. Ini biasanya bisa terjadi pas kamu lagi hamil misalnya, atau pas lagi ngalamin kondisi medis tertentu, seperti demam. Pada kondisi seperti ini, keringat berlebih masih tergolong sebagai mekanisme tubuh yang normal. Yang perlu kamu waspadai adalah kalau ternyata keringat berlebih yang kamu alami terjadi tanpa pemicu yang jelas. Kondisi ini disebut dengan hiperhidrosis dan biasanya terjadi akibat adanya penyakit tertentu yang mungkin nggak kamu sadari. Jangan panik dulu ya. Emang sih, ada sebagian orang yang punya kelenjar keringat yang lebih aktif daripada orang lain. Sehingga, hal ini nggak selalu berarti ada masalah dalam tubuhmu. Meski begitu, nggak ada salahnya kan mewaspadai dua hal berikut yang akan saya jelaskan. Terlebih, kalau kamu mengalami gejala atau keluhan lain yang mengganggu dan menyertai keringat berlebih. Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau kasih tahu nih, kalau kamu punya pertanyaan spesifik seputar keringat berlebih, atau masalah kesehatan lain dan pengen ditanyain langsung ke dokter, cobain deh layanan telemedicine lewat chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Praktis banget, respon dokternya juga cepat. Buat masalah keringat berlebih, kamu bisa berkonsultasi langsung dengan dokter umum, dokter kulit, atau dokter spesialis penyakit dalam. Dokternya pasti akan menjawab pertanyaan kamu dengan penjelasan yang mudah dimengerti, tapi tetap akurat secara medis. Dan kalau memang dirasa perlu, dokter juga bisa langsung meresepkan kamu obat sesuai kebutuhanmu. Terus, untuk menebus resep yang sudah kamu terima, kamu nggak perlu keluar rumah. Cukup gunakan fitur Halo Shop, dan obat yang kamu butuhkan akan langsung diantarkan ke rumahmu. Mudah banget kan? Makanya, yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, kita balik ke topik pembahasannya ya. Secara umum, ada dua jenis hiperhidrosis yang patut dikenali, yaitu hyperhidrosis fokal primer dan secondary general hyperhidrosis. Saya akan jelaskan dari hyperhidrosis fokal primer lebih dulu ya. Jadi, seseorang dengan hyperhidrosis fokal primer cenderung mengalami keringat berlebih di bagian tubuh tertentu saja, misalnya telapak tangan, telapak kaki, lipat paha, ketiak, atau hanya kepala dan wajah. Jenis keringat berlebih ini biasanya mulai terjadi di usia remaja dan dewasa, dan umumnya disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi atau aktivitas sistem saraf. Nah, berbeda dengan hyperhidrosis fokal primer, pada secondary general hyperhidrosis, keringat berlebih bisa terjadi di seluruh bagian tubuh dan biasanya terjadi pada malam hari. Banyak kondisi dan penyakit yang bisa jadi penyebab keringat berlebih jenis ini, di antaranya seperti gangguan tiroid, tuberkulosis, diabetes, penyakit paru-paru, dan juga kecanduan alkohol. Penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa bikin kamu ngalamin secondary general hyperhidrosis loh. Beberapa jenis obat-obatan yang dimaksud adalah obat antibiotik, obat untuk tekanan darah, dan obat untuk menangani masalah kesehatan mental, misalnya escitalopram dan fluoxetine. Nah, karena penyebab keringat berlebih amat beragam dan beberapa diantaranya bahkan merupakan kondisi yang perlu segera ditangani, penting banget nih bagi kamu untuk tahu tanda-tanda apa aja yang perlu diwaspadai. Saya akan coba jelaskan satu persatu ya, jadi simak baik-baik. Pertama, jumlah keringat yang keluar makin banyak atau sudah menyebabkan kulit kamu jadi iritasi dan menghitam. Kedua, saat kamu bangun pagi, kasur kamu jadi sangat basah karena kamu berkeringat saat tidur. Ketiga, keringat berlebih yang kamu alami disertai dengan gejala insomnia, rasa haus yang terus meningkat, tubuh terasa lelah, batuk, atau sering buang air kecil. Keempat, kamu nggak tahu pemicunya.
dan keringat berlebih yang kamu alami sudah berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Kelima, aktivitas sehari-hari kamu sudah mulai terganggu. Keenam, keringat berlebih kamu disertai dengan penurunan berat badan, nyeri dada, demam, detak jantung cepat, dada terasa tertekan, atau sesak napas. Jika kamu mengalami keringat berlebih dengan tanda-tanda seperti yang barusan saya jelaskan, sebaiknya lakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter ya. Tujuannya supaya penyebab keringat berlebih yang kamu alami bisa diketahui dan kamu pun bisa langsung diberikan penanganan yang tepat. Ngomong-ngomong soal penanganan, memang apa aja sih dok penanganan untuk keringat berlebih? Sebelum saya jelasin lebih lanjut soal penanganannya, saya mau minta tolong nih ke kamu-kamu yang lagi nonton sekarang buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter dan nyalain lambang lonceng notifikasinya. Ini supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel Halo Dokter. Kalau udah, makasih ya. Balik ke pembahasan. Well, penanganan keringat berlebih itu berbeda-beda pada tiap pasien, tergantung penyebabnya. Meski demikian, secara umum ada 3 metode pengobatan yang bisa digunakan untuk menangani keringat berlebih yang mengganggu. Pertama, pemberian obat-obatan. Obat yang umum digunakan untuk mengatasi keringat berlebih adalah jenis obat antikolinergik seperti atropin dan clydinium. Tapi, karena bisa menimbulkan efek samping berupa sembelit dan pusing, penggunaan obat ini harus benar-benar di bawah pengawasan dokter ya. Metode kedua, suntik botox. Selain berguna untuk mengurangi kerutan di wajah dan mengatasi kaku otot, botox juga berfungsi untuk menghentikan aktivitas saraf yang memicu produksi keringat berlebih loh. Biasanya, penanganan dengan suntik botox ini dilakukan kalau keringat berlebih yang kamu alami hanya terjadi pada satu bagian tubuh aja, misalnya di telapak tangan atau ketiak. Soalnya, suntikan ini hanya akan memberi efek pada area tubuh sekitar area suntikan aja. Udah gitu, suntikan ini mungkin perlu diulangi tiap beberapa bulan, karena efeknya yang bisa berkurang setelah kurun waktu tertentu. Metode ketiga, operasi. Ada banyak jenis operasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi keringat berlebih. Tentu, jenis operasi yang diterapkan ke kamu akan disesuaikan dengan penyebab keringat berlebih yang kamu alami. Misalnya nih, penyebab kamu mengalami keringat berlebih adalah gangguan tiroid, maka kalau diperlukan, operasi bisa dilakukan untuk mengangkat kelenjar tiroid kamu. Bisa sebagian aja, bisa juga seluruhnya. Mengingat efek pasca operasi yang mungkin bakal dialami. Tentunya operasi ini hanya dilakukan atas indikasi khusus yang penting buat kesehatanmu. Bukan cuman gara-gara kamu jadi sering keringetan ya. Dokter juga bisa melakukan jenis operasi lain, seperti operasi untuk mengangkat kelenjar keringat atau memotong saraf di bagian dada yang dapat memicu keringat berlebih. Perihal perlu atau enggaknya operasi ini nanti akan dilihat dari hasil pemeriksaan dan kondisi kamu secara menyeluruh. Nah, itulah hal-hal seputar keringat berlebih yang kamu perlu tahu. Pada intinya, nggak semua keringat berlebih itu berbahaya kok, tapi jangan juga dianggap sepele, oke? Sip deh, sampai segitu dulu ya informasi dari Halo Dokter kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih peka terhadap kondisi kesehatanmu sendiri. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.